Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li bermeditasi selama beberapa hari di dalam kamar, mengeluarkan obat-obatan roh. Setelah mencapai kondisi puncaknya, dia mengeluarkan sebotol kecil api cair surga. Memasukkan beberapa tetes ke mulutnya, matanya menyala, efek kekuatan obat. Tak lama setelah itu, Han Li merasa meridiannya mulai melepuh, berubah, seperti air mendidih dan mengalir dengan cepat melalui meridiannya. Han Li awalnya kaget, dia buru-buru mengeluarkan obat spiritual, dan langsung menelannya. Setelah itu, ia memulai kultivasi seni esensi Azure dalam upaya untuk mengatasi hambatannya. Hari di mana Han Li menembus ke lapisan ketujuh, akan menjadi hari di mana Han Li mencapai tahap formasi inti. Han Li telah menginstruksikan bengkok jiwa, untuk juga mengambil api cair surga dan obat spiritual sesuai aura spiritualnya. Cahaya darah ilahi yang bengkok jiwa kultivasikan dianggap sukses, dari seni iblis Dao kultivasi. Biasanya, tidak ada kemungkinan formasi inti, tetapi dengan 5 elemen inti darah, kemungkinannya bisa sama dengan Han Li. Bengkok jiwa tidak menggunakan seni kultivasi untuk membentuk inti, ia hanya menelan 5 elemen inti darah dan menyempurnakan kekuatan inti untuk membentuk inti iblis. Karena proses pembentukan inti jauh lebih sederhana daripada Han Li. Meskipun keberhasilan Han Li di formasi inti tidak pasti, bahkan jika dia gagal, dia akan mempunyai pengalaman untuk berikutnya. Dengan begitu, Han Li secara bertahap menutup semua rasa, dan tenggelam dalam kultivasi. Waktu berlalu dari hari ke hari, dan musim dingin tiba. 4 tahun kemudian, Pulau Kera Laut terlihat sunyi dermaga pulau itu. Pada waktu siang hari itu, di sebuah gunung terpencil di pulau itu, ada seorang kultivator yang mencoba menerobos. Langit biru gelap yang tak berawan tiba-tiba dipenuhi awan dan angin. Awan hitam pekat muncul, menyelimuti gunung yang tandus. Dengan kilatan petir perak dan tepukan guntur yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, ki spirit surga bumi dari seluruh gunung tandus mulai berputar di sekitarnya. Sebuah pusaran besar yang membentang 2 km terbentuk di bawah awan hitam, benar-benar menghisap ki spiritual lebih dari 10 km dan membuat kultivator lain di dekatnya sangat terkejut. Mereka semua berjalan keluar dari tempat kultivasi dan terbang ke arah gunung yang tandus. Meskipun kultivator ini kurang informasi, banyak dari mereka yang menyadari bahwa adegan yang mengejutkan ini jelas disebabkan oleh keberhasilan senior dalam pembentukan inti. Ada kultivator formasi inti yang muncul di Laut Berbintang. Itu sangat mengejutkan kultivator liar, pembentukan inti mereka di area dengan spiritual ki yang sangat tipis. Mereka merasa kagum, mereka memiliki harapan untuk memiliki hubungan dengan senior ini, mungkin mereka bisa menjadi muridnya. Pusaran telah menyerap ki spiritual yang cukup, dengan teriakan besar, pusaran runtuh, hamburkan ki spiritual yang tersisa. Ki spiritual yang tersebar kemudian bersinar seperti cahaya pelangi, menciptakan pemandangan yang indah. Setelah itu, semuanya kembali normal, kembali cuaca cerah. Kultivator liar yang di dekat gunung tandus, tiba-tiba mendengar suara yang sangat dingin, orang-orang yang mendekati gunung ini tanpa izin akan mati. Petik 1. Kata-kata ancaman itu, menyebabkan banyak kultivator kelas rendah di dekatnya menjadi pucat. Mereka semua saling memandang. Cukup jelas senior formasi inti ini, tidak ingin ada yang mengganggunya. Mereka semua diam-diam pergi. Tidak lama, berita tentang seorang kultivator yang baru saja mencapai formasi inti telah menyebar ke seluruh Pulau Kera Laut. Mereka bingung mengapa seorang kultivator akan memilih menerobos formasi inti di Pulau Kera Laut. Setelah itu, banyak kultivator kelas rendah membuat gua abadi di tengah pegunungan yang tandus. Gunung tandus menjadi subur karena orang-orang. Tapi gunung tandus itu telah lama ditinggalkan,
kultivator pembentukan inti yang bersangkutan terbang di langit sekitar 1000 km jauhnya. Orang itu adalah Han Li. Saat Han Li melirik jiwa bengkok yang bermeditasi, wajahnya tenang. Setelah pengasingan sekitar setahun dan bermeditasi selama 3 tahun, dia menyerah. Upaya pembentukan inti telah gagal karena tidak ada sedikit pun pemadatan esensi sejati. Dengan demikian, ia berhenti berkultivasi dan fokus untuk membantu bengkok jiwa dalam pembentukan inti. Seiring dengan bantuan dari beberapa obat-obatan roh, bengkok jiwa sukses besar dan akhirnya membentuk inti iblis. Proses yang sangat lancar ini membuat Han Li sangat bahagia. Setelah Han Li meneriaki kultivator nakal yang datang untuk melihat, dia segera meninggalkan gua immortal dan membawa bengkok jiwa menjauh dari pulau kera laut. Dia sekarang ingin kembali ke pulau hamparan kecil. Apakah gua immortal telah ditemukan? Dia tidak yakin jika pengejarnya kultivator formasi inti masih di sana. Jika tidak dijaga, dia akan mengambil semua bak dan terbang jauh, meninggalkan laut barat daya. Dan jiwa bengkok formasi inti tahap awal, Han Li pasti akan menemukan lokasi yang cocok. Meskipun jiwa bengkok tidak dapat menggunakan pedang brilian hijau, karena akar spiritualnya yang tidak cocok, dia masih bisa menggunakan hampir semua harta ajaib Elder Gu. Bahkan jika dia tidak dapat memanfaatkan kekuatannya secara penuh, dia masih bisa menggunakan harta ajaib untuk melawan kultivator pembentukan inti lainnya. Selain itu, dia juga menyerahkan jimat harta karun emas kecil dan jimat harta karun tengkorak emas ke bengkok jiwa. Adapun harta hantaman pedang kecil, Han Li menyimpannya sendiri. Dengan ranah formasi inti bengkok jiwa, ia akan mampu mengaktifkan jimat harta, jauh lebih besar untuk menyerang musuh. Kekurangannya tidak bisa dengan kekuatan penuh harta sihir. Han Li mengendarai perahu angin dengan cepat menjadi seberkas cahaya putih terbang ke arah laut berbintang. Sebulan kemudian, Han Li dan bengkok jiwa muncul lagi di atas pulau hamparan kecil. Setelah melihat dengan aura spiritualnya dan tidak ada kultivator, dia dan bengkok jiwa memasuki pulau melalui dermaga dan terbang menuju pegunungan gua immortalnya. Perasaan spiritual Han Li sudah memeriksa sebelumnya. Han Li tercengang. Tidak hanya kedua gua immortal tidak ditemukan, tetapi juga 3 formasi mantra. Setelah penemuan aneh ini, Han Li menjadi lebih waspada dan menghentikan perahu angin di lokasi yang jauh. Dia tidak masuk mantra formasi. Sebaliknya, dia melihat ke sekeliling. Dia menemukan tidak ada yang aneh dengan gunung. Han Li berdiri lama dan tiba-tiba menginjak perahu angin divinenya dan mulai terbang ke formasi. Formasi mantra masih sama seperti 4 tahun lalu, dengan keraguan Han Li memasuki gua immortalnya. Dia langsung memasuki gua immortal asli dan menuju ke ruang rahasia serangga. Han Li tiba di depan ruang rahasia, ada kejadian yang membuatnya tercengang. Han Li menyimpan serangga di beberapa puluh kamar batu dengan ukuran yang berbeda. Karena takut mereka lari, jadi membentuk formasi kecil di masing-masing sehingga mereka tidak akan merusak dinding. Menurut Han Li, serangga ini masih muda meskipun memiliki peringkat tinggi, karena ini cukup untuk menahan mereka. Tapi sekarang, formasinya hilang, pintu-pintu batu penuh dengan lubang. Han Li terperangah dan menyuruh bengkok jiwa untuk membuka pintu batu terdekat, melihat apa benar-benar kosong tanpa kehidupan. Han Li menghela nafas. Meskipun dia sudah memperkirakan, tetapi dia masih kecewa. Setelah melihat ke atas ruangan, dia berbalik untuk melihat pintu batu, berjalan keluar dan berjongkok di depan pintu yang rusak. Pintu batu itu rusak secara aneh. Lubang-lubang kecil yang tersebar di atasnya. Apa yang Han Li tidak mengerti adalah mengapa lubang-lubang itu begitu kasar seperti alat-alat sihir. Han Li mengerutkan keningnya, perlahan-lahan menutup mata dan mengeluarkan aura spiritualnya di seluruh ruangan. Menemukan di kamar lain sama, Han Li merasa kehilangan. Tiba-tiba, wajahnya bergerak. Dia membuka mata dan berjalan menuju ruang tersembunyi yang lain. Ruangan itu juga kosong,
Han Li masuk dan berjongkok, mengambil sesuatu dari lantai dan meletakkannya di telapak tangan. Dia kemudian melihat itu adalah cangkang kumbang yang berkelap-kelip dengan cahaya keperakan. Itu sangat indah. Han Li kemudian menyentuh cangkang kumbang menemukan kalau cangkangnya sangat halus dan keras. Dia yakin ini bukan cangkang kumbang yang dibesarkannya. Wajah Han Li serius, dan menyipitkan matanya. Han Li mulai mencari setiap inci dari gua immortal dengan aura spiritualnya. Han Li yakin bisa menemukan sesuatu. Setelah beberapa saat, Han Li melihat ada yang aneh di kebun obatnya, lingkaran tebal yang tergantung di batang pohon bunga menggantung perak berkilauan. Han Li memanggil bengkok jiwa dan berjalan menuju kebun obat. Lingkup perak tidak terlalu besar, hanya seukuran kepala anak kecil. Tapi cahaya peraknya yang berkilauan dan sangat silau di mata. Han Li berdiri di pintu masuk kebun obat. Dia merasa tidak asing tentang lingkup perak ini, tetapi dia tidak bisa mengingat apapun tentang hal itu. Dia yakin objek ini terkait dengan cangkang kumbang perak yang dia temukan sebelumnya. Kulit serangga. Han Li tiba-tiba teringat sesuatu. Dia buru-buru membuka kantong penyimpanan dan slip giok hijau muncul di tangannya. Ini adalah dokumen yang merinci pengalaman kultivasi serangga dari kultivator pengontrol roh yang sebelumnya menempati tubuh bengkok jiwa. Memasukkan aura spiritualnya ke dalamnya, Han Li segera menemukan deskripsi peringkat 12 serangga sepertinya relevan. Kumbang pelahap emas, peringkat 12 di antara kumbang pelahap. Ia suka makan kumbang lainnya dan mahir mengkonsumsi 5 logam 1 dan ki spiritual surga bumi. Mereka juga tidak tahan panas atau dingin. Ini sangat ganas dan cenderung menumpuk. Ini cenderung berada di pohon-pohon spiritual, laba-laba tipe kumbang mampu menahannya. Setelah membaca bagian itu beberapa kali, dia merasa senang. Meskipun tidak ada petunjuk tertentu untuk membesarkan kumbang ini, dia bersedia untuk menukar semua kumbang di peringkat yang lebih rendah dari kumbang pelahap emas itu. Menurut yang tertulis di giok itu, kumbang pelahap emas bisa makan apa saja, selain batu giok atau kayu, untuk menangkapnya cukup sulit, tetapi Han Li memiliki 2 kumbang laba-laba. Meskipun mereka berada di peringkat yang jauh lebih rendah, mereka masih bisa menahannya. Slip giok telah menyebutkan jika kumbang pelahap emas yang baru menetas sangat rentan terhadap binatang laba-laba yang memiliki peringkat setidaknya 1 tingkat lebih tinggi, sama seperti 2 laba-laba miliknya. Namun, ia pertama-tama ingin menguji apakah serangga ini seperti yang dituliskan dalam slip giok. Bengkok jiwa melangkah maju berdiri di depannya, kemudian memancarkan cahaya merah darah, akhirnya meraih bola, dan itu tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Han Li mengelus hidungnya dan merasakan sedikit kekecewaan. Kultivator sekte pengendali roh telah menyombongkan tentang keganasan serangga ini, tapi mengapa itu begitu pasif? Setelah agak ragu, Han Li menyuruh bengkok jiwa menggunakan metode lain. Kilatan berkedip dari mata bengkok jiwa, dia melambaikan tangannya dan sebuah seni sihir hijau menghantam cahaya darah di sekitar bola perak. Tiba-tiba, cahaya darah secara bertahap berubah ungu dan dengan cepat dibakar menjadi api setan. Api iblis membakar bola perak. Akhirnya, bola perak bereaksi dan mulai muncul bintik-bintik perak, menghasilkan suara bersenandung. Han Li dengan hati-hati melihatnya dan sinar perak adalah serangga terbang seukuran kedelai. Selain gigi tajam, mereka sama persis dengan kumbang biasa dan tidak terlihat istimewa. Han Li bingung, apakah ini bukan kumbang pelahap roh? Mungkinkah dia salah? Tapi setelah melihat sekali lagi, Han Li tertegun. Sihir api iblis bengkok jiwa tidak membakar kumbang. Bukan hanya tidak terbakar, tetapi malah memakan api iblis dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, setengah dari api ungu telah menghilang. Han Li tersenyum bahagia. Dia langsung membuka tas kulit di pinggangnya dan melepaskan 2 laba-laba giok darahnya dengan kilatan cahaya. Tanpa ragu-ragu, dia memberi perintah untuk menangkap hidup-hidup.
Saat nyala api iblis dimakan habis oleh kumbang perak, dua laba-labanya mengeluarkan cairan putih keluar dari mulut mereka yang menjadi dua jaring setinggi 3 meter, jauh berbeda dari jaring biasa. Jaring anyaman mereka yang sangat halus tidak meninggalkan celah untuk kumbang perak melarikan diri. Kumbang perak mendeteksi bahaya dan segera berubah menjadi panah perak, berusaha keras untuk menembak keluar dari jaring. Kedua jaring laba-laba itu dengan kuat menahan serangan dari panah perak, mengubah jaring menjadi bola dan menyebabkan kumnek perak menjadi panik. Setelah melepaskan suara memekakkan telinga, mereka mulai merobek jaring laba-laba dengan gigi mereka, berniat melarikan diri. Kedua laba-laba itu tidak memberi kesempatan dan terus mengeluarkan cairan putih. Dalam sekejap mata, kumbang-kumbang itu terperangkap di dalam bola jaring besar. Han Li tahu jaring laba-laba tidak akan bisa menahan kumbang pelahap emas terlalu lama, jadi dia buru-buru mengeluarkan kotak batu giok dan dengan cepat memasukkan bola jaring ke dalamnya. Setelah itu, dia menutup kotak itu dan menaruhnya di kantong penyimpanan. Biasanya, binatang iblis hanya bisa terkandung dalam kantong binatang roh, jika tidak, mereka akan mati karena kurangnya udara di kantong penyimpanan biasa. Namun, kumbang perak tingkat tinggi berbeda karena mereka memiliki vitalitas yang tak tertandingi dan dapat bertahan hidup di kantong penyimpanan tanpa udara. Kalau tidak, kultivator sekte pengendali roh itu pasti tidak akan membawa begitu banyak serangga di kantong penyimpanannya. Jika dia benar-benar ingin menggunakan binatang buas untuk bertarung, tas khusus untuk makhluk roh akan menjadi yang terbaik. Bukan hanya dia bisa memanggil lebih mudah, tetapi juga akan lebih nyaman untuk melatih mereka. Kantong khusus mampu menyimpan binatang iblis dengan ukuran yang lebih kecil, di mana kantong penyimpanan biasa tidak mampu mengecilkan makhluk hidup, mereka masih harus disimpan dalam kantong binatang roh. Setelah menyimpan kotak batu giok, Han Li melepas aura spiritualnya di gua immortalnya sekali lagi, takut telah melewatkan sesuatu. Selain menemukan banyak lubang kecil di gudangnya, Han Li tidak menemukan hal lain. Lubang kecil seharusnya adalah bekas yang tertinggal ketika kumbang pelahap emas menggali gua immortalnya. Karena Han Li tidak lagi berani tinggal di dalam gua immortal ini, dia segera pergi dan mengambil 3 formasi sihirnya. 5 logam, emas, perak, tembaga, besi, dan timah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.